sekarang kita lagi di jalan mau ke konser. Kejar mimpi dong, kejar mimpi untuk Indonesia. Dan kita udah gak sabar untuk ketemu siapa? Mau dia Linda. Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang. Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat. Dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan. Agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Apa makna Sumpah Pemuda bagimu? Negeri ini butuh para pemuda, pencari dan pemberi solusi. Kebiasaan baik yang terbentuk di masa muda menciptakan semua perbedaan dan perubahan. Jadilah bagian dari perubahan itu. Kita memiliki potensi kuat di masa muda untuk mengubah gagasan dan mimpi dalam semangat heroisme pemuda. Bersama komunitas Kejar Mimpi, berkomitmen memberi inspirasi dan nyata dalam aksi untuk turut serta melayani Indonesia. Hadapi perkembangan, jalani proses, dan berikan kontribusi positif untuk negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan diri dan terus mengejar mimpi dan memberikan yang terbaik untuk sekitar. Dengan semangat Sumpah Pemuda untuk masa depan yang lebih baik. Sumpah Pemuda, Komunitas Kejar Mimpi. Setiap orang pasti punya mimpi dan Assalamualaikum semuanya. Selamat sore buat teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar digital training kelas ke-6, yaitu branding produk UMKM dengan Canva pada Minggu 17 Oktober 2021. Perkenalkan, aku Maya dari Langsa Baik ID. Kali ini aku nggak sendiri dan bakal ditemani dengan Dimas, moderator kami, yang akan memandu kelas pada hari ini. Aku ucapkan juga selamat datang buat teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini. Sedikit informasi, kegiatan ini merupakan kelas desain Canva yang dilakukan sebanyak 7 kelas dengan 6 kelas daring dan 1 kelas luring yang diselenggarakan oleh Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik ID. Kejar Mimpi Langsa merupakan salah satu komunitas yang ada di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank CIMB Niaga. Kejar Mimpi Langsa berfokus pada pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan filantropi. Komunitas ini bertujuan untuk membangkitkan semangat menggapai mimpi para pemuda di seluruh Indonesia. Tidak hanya memimpikannya, namun juga menggapainya menjadi kenyataan. Dan Langsa Baik ID adalah sebuah platform berbasis sosial media yang membawa isu gerakan nasional literasi digital
dengan tujuan mengedukasikan kepada masyarakat akan pentingnya literasi di dunia digital atau dunia siber dan internet. Oh ya nih, supaya kelas kita lebih interaksi, aku mau kenalin web Slido. Buat teman-teman, silakan membuka browser dari laptop atau HP. Boleh memakai browser Chrome atau Mozilla. Masuk ke Slido dengan link www.slido.com. Kemudian masukkan kode kelas desain Canva 06. Mungkin linknya sudah ada di chat ya. Oh ya nih, supaya acara lebih seru dan menarik, kami ngadain 3 kuis. Pertama, branding kegiatan terkece. Jadi teman-teman upload story IG flyer kegiatan dengan tag Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik ID. Dengan hashtag kelas desain Canva. Kategori dokumentasi kegiatan terunik, teman-teman boleh foto atau video berlangsungnya kegiatan ini dan sertakan caption semenarik mungkin. Upload story IG flyer kegiatan dengan tag Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik ID dengan hashtag kelas desain Canva 06. Kategori terakhir adalah penanya terbaik. Peserta langsung menuliskan pertanyaan di Slido. Bagi teman-teman juga bisa pertanyaan teman lainnya yang menurut teman-teman paling bagus atau like terbanyak akan menjadi pemenang. 3 orang pemenang kuis mendapatkan saldo dana dari Kejar Mimpi Langsa. Teman-teman mungkin bisa di polling, aku berasal dari mana? Wah, dari Aceh 25%, Jawa Barat 25%, ada juga dari Jawa Tengah dan Sumatera. Polling kita tutup ya, berhubung pemateri sudah berhadir. Maka kelas akan kita mulai. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di Slido saat kelas berlangsung. Berikutnya kelas akan aku serahin ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Maya. Sebelumnya selamat pagi, sore. Oke, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah join hari ini. Oke, setelah lama menunggu, juga kita mohon maaf sebelumnya udah mundur acara kita. Jadi hari ini kita baru bisa buat di kelas ke-6, branding produk UMKM dengan Canva. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang ya mungkin teman-teman udah pada kenal ya. Ini Kak Syammas. Mas Syammas nih ya. Sore Mas. Halo, sore semuanya. Sore, Kak. Gimana nih kabarnya? Selamat sore. Baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman baik juga ya. Oke. Nah, jadi di kelas kali ini kita akan membahas tentang gimana sih kita nge-branding sebuah produk UMKM dengan menggunakan Canva, bisa buat flyer atau dan sebagainya. Oke. Jadi aku selain ke Mas Syammas, aku beri waktu 40-40 menit. Silakan Mas. Siap, terima kasih Kak Dimas, terima kasih Kak Maya dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta ya, yang siang hari ini meluangkan waktunya, menyediakan waktunya, mungkin aja bercengkrama dengan keluarga, nongkrong sama teman-teman, tapi di sini malah milih untuk duduk di bareng-bareng di webinar ini untuk meningkatkan skill atau menambah pengetahuan. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Kak Dimas mungkin ya. Sebelumnya sudah belajar Canva sama Kak siapa aja? Boleh tahu Kah? Kalau untuk belajar Canva itu yang kelas kedua ya, yang aku ingat. Dari kelas kedua sampai kelas kelima itu ada Kak Fioni, terus ada
Bang Radin, terus siapa lagi ya? Aku lupa ya. Itu ada 3 lagi. Oh. Iya, saya juga sering lihat sih sebenarnya posternya. Waduh, ini udah dipanggil kata saya. Wah, saya sharing apa lagi nih kalau udah pada keluar semua ilmunya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita refresh aja sedikit kali ya. Karena ya tadi kita Canva Creator semua temenan kayak semacam seperti Vioni, Mas Radinal, Mas Neri gitu ya, Mas Dilan, itu temenan semua sih sama saya gitu. Kita suka sharing-sharing. Jadi kalau ilmunya mirip-mirip atau ada ilmunya yang beda, mohon dimaklum dan jangan dibanding-bandingkan mungkin teman-teman ya. Kayak kok kata Mas Dilan begini, kata Mas Syam begini gitu ya. Mungkin aja kita berbeda pengalaman atau berbeda pengetahuan gitu ya. Nanti teman-teman bisa difilter lagi aja sebelumnya. Oke, saya masuk ke materi teman-teman. Kita branding produk UMKM dengan Canva. Jadi menjual ataupun mendesain itu di level yang baru mulai gitu ya. Jadi kita jualan fokus ke jualan doang, terus kemudian sudah ngerti desain, jualan dan desain, dan ketika kita sudah mengerti cara jualan, kita sudah mengerti cara mendesain yang baik. Nah, cara membranding produk yang baik itu adalah next levelnya, teman-teman. Jadi ketika produk kita sudah punya branding, ketika produk kita sudah terpatri di ingatan audiens kita, produk kita tidak perlu susah-susah untuk promo, kita tidak perlu susah-susah untuk jualan, tapi audiens sendiri yang akan nantinya akan teringat dan membeli sendiri, teman-teman, repeat order terus. Nah, disitulah kekuatan dari branding produk. Nantinya akan saya sharingkan cara-cara branding produknya dan tentunya ada sedikit unsur-unsur desain juga ya pastinya. Tapi sebelum itu teman-teman biar nggak tegang ya, relax ya teman-teman, nggak usah tegang-tegang, relax aja karena hari Minggu, tadi Kak Dimas juga semangat banget ya, karena kita hari Minggu terus kemudian weekend, nggak usah terlalu tegang, relax aja santai, boleh lurusin kakinya teman-teman, gitu. Kalau yang di PC atau yang di handphone boleh di close tab-tab yang lain dulu, notifikasi dimatikan dulu biar fokus, catatan juga boleh sambil bawa catatan dan juga jangan lupa minum ya, itu ya minumnya kita siapkan minum biar kita tidak dehidrasi, gitu ya. Nah, nama lengkap saya Syama Spesiarbini, teman-teman boleh panggil saya Mas Syam, Kak Syam, Kang Syam gitu ya, Bang Syam boleh bebas senyamannya teman-teman aja. Saya seorang Canva Creator Official resmi ya, dan sudah ada suratnya. Perbedaannya apa sih Mas Canva Creator Official dan Canva Creator biasa? Perbedaannya adalah Canva Creator Official adalah kita-kita yang membuat template yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman-teman pakai di Canva kan ada template yang suka-suka kita buat ya. Nah, itu saya dan teman-teman saya yang membuatnya, yang menyusunnya kurang lebih gitu. Saya tinggal di Planet Bekasi, ada yang juga di Planet Bekasi teman-teman, nih dari 24 orang ada yang di Planet Bekasi. Jadi saya mohon maaf, disclaimer dulu nih teman-teman. Kalau misalkan sinyalnya redup-redup nanti tolong di-mention aja, suaranya putus-putus, nanti disampaikan aja di chat ya, biar nanti saya tahu kalau sinyalnya lagi kurang bagus. Itu maklum ya kalau Planet Bekasi agak jauh dari IndiHome gitu. Oke, kita next lagi. Teman-teman, saya mau sharing sedikit terkait story gitu ya. Bekasi hadir. Waduh, ada Kak Sona. Oke. Panas ya Kak Bekasi belakangan ini. Nah, saya mau throwback sebentar, teman-teman. Kita mau throwback ke 2016 gitu ya. Mas, jauh banget nih. Emang ada apa? Jadi di 2016 ini saya sama persis kondisinya mungkin seperti teman-teman. Kebingungan, terus kemudian ngelihat sesuatu yang kayaknya bagus, heboh, dan pengen ikut gitu ya, pengen seperti itu. Saya juga gitu teman-teman. Waktu 2016 mungkin teman-teman ingat, itu zaman Twitter lagi booming juga. Instagram udah mulai booming tapi tidak se-booming sekarang. Twitter masih kuat waktu itu. Dan artisnya atau influencernya waktu itu seperti Raditya Dika. Nah, Raditya Dika itu kan penulis. Saya pikir, oh jangan-jangan dia bisa kayak gini karena dia jago nulis, bikin buku, bukunya laku, bestseller, jadilah semi-semi artis atau influencer. Saya berpikir di situ, akhirnya saya kalau ada webinar ya, kalau dulu seminar ya. Kalau dulu kan nggak ada webinar sebelum pandemi, jadi saya seminar itu datang-datang semua tentang kepenulisan.
Tentang kepenulisan saya datang, terus kemudian saya perdalam semua dunia penulis gitu ya. Tapi salahnya saya tidak punya mentor teman-teman ya. Jadi waktu itu belajarnya kayak otodidak aja gitu. Ilmunya tuh campur-campur aja lah, gado-gado. Nah, karena seperti itu, jadilah dengan tanda kutip ditipu ya teman-teman. Ditipunya oleh siapa? Jadi waktu itu saya sudah berkesempatan mempublish satu buku novel. Novel pertama nggak terlalu laku, wajar ya. Mungkin saya pikir oke, novel pertama nggak terlalu laku, nggak apa-apa. Nah, novel kedua, penerbitnya menanyakan pada saya, Mas, mau nggak kira-kira novelnya jadi bestseller? Wah, kita mau dong ya, bener kan ya teman-teman ya. Kita pasti mau ya. Kalau ditanya mau nggak novelnya atau buku kita, karya kita itu jadi bestseller, pasti mau. Nah, gimana caranya? Dia bilang, caranya bisa Mas, yaitu dengan membeli bukunya Mas sendiri, sejumlah sekian eksemplar. Gitu ya. Wah, saya bilang, beli buku saya sendiri berapa? Dan banyak lah, saya lupa angkanya. Soalnya saya ingat banget di kamar saya itu sampai numpuk sebuah bukunya. Gitu. Dan harganya juga kan harus membayar sendiri. Akhirnya saya ngomong sama orang tua, oke, kata orang tua, yaudah boleh pakai tabungan orang tua. Saya beli, dia menjanjikan apa? Kalau dibeli bukunya, ya sekian eksemplar itu kan banyak banget. Akhirnya masuk top 10, ya kan, penjualan terbanyak. Dan kalau masuk top 10, Mas nanti masuk ke rak buku bestseller. Banyak orang setiap masuk toko buku pasti ngelihat dan pasti beli, gitu. Janjinya seperti itu, bayangan kita, wah oke, bagus banget nih. Ternyata teman-teman tidak sesuai, realitanya tidak sesuai ekspektasi. Memang benar masuk ke top 10 teman-teman, tapi hanya berlaku seminggu. Kenapa? Karena selama seminggu itu nggak ada penjualan. Saya tanya kok nggak ada penjualan, kenapa? Ternyata buku saya nggak ada di rak terdepan, tapi buku saya ada di rak belakang. Jadi percuma ada di top 10, tapi buku saya ada di belakang. Orang nggak lihat, atau kalau mau lihat cari dulu harus ke belakang. Itu teman-teman. Nah, disitulah saya belajar bahwa ternyata kesuksesan kita itu pertama itu dipengaruhi dengan mentor ya, harus ada konsultasi orang yang sudah berpengalaman dulu. Waktu itu saya nggak ada. Semacam-macam kayak gini nih, webinar kayak gini nggak ada teman-teman. Yang suka-suka sharing di Instagram itu nggak ada, gitu ya zaman dulu. Terus kemudian yang kedua, untuk menggapai kesuksesan kita nggak ada jalan shortcut teman-teman, nggak ada jalan instannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam bisnisnya, dalam usahanya ditawari cara-cara instan, coba dipikir-pikir lagi ya, coba ditimbang-timbang lagi apakah memang benar ataukah itu hanya ya tadi tanda kutip ditipu tadi gitu. Tapi yang terpenting teman-teman, kita harus bangkit. Nah, di situ saya bangkit teman-teman ya. Di situ saya bangkit, akhir setelah ditipu, uang tabungan orang tua habis ya. Mungkin pernah ngalamin juga, jadi rasanya nggak enak. Terus saya bangkit, gimana caranya bisa ngebayar itu semua. Saya berpikir, oke, saya coba deh buat fokus ke desain, content creation. Karena zaman dulu itu nggak cuma copywriting, kepenulisan, tapi juga content creation booming. Akhirnya saya bertemu dengan Canva dari 2017 gitu. Wah, seneng banget nih bikin konten bagus gitu kan dari 2017. Terus akhirnya saya fokuskan ke desain gitu ya. Belajar desain, fokus, terus kemudian tadinya nggak ngerti sama sekali. Mungkin sama seperti teman-teman, saya jurusannya bukan desain, bukan anak DKV, bukan anak multimedia, tapi saya latihan terus, ya ikut-ikut terus, ya seminar-seminar, terus kemudian baca blog-blog, tutorial, gitu kan. Walaupun tutorialnya nggak pakai Canva, tapi saya terapkan pakai Canva gitu. Ya minimal tahu lah teknik-tekniknya. Tuh. Dan akhirnya saya coba memutuskan untuk memulai. Nah, di sini mungkin teman-teman nanyain, Mas, kalau gitu saya kapan waktu yang tepat? Ya, kalau bisa sekarang, teman-teman, untuk memulai. Memulai untuk apa? Memulai untuk promosi yang baik, memulai untuk branding, memulai untuk membuka usaha, mungkin kalau yang masih mikir-mikir itu bisa. Tuh. Karena saya membuktikan, kalau saya nggak memulai waktu itu, teman-teman, mungkin aja hari ini kita nggak akan sharing, teman-teman. Nah, itu dia. Dan juga terakhir teman-teman yaitu percaya dengan proses ya. Tadi belajar dari kesalahan saya tergiur dengan cara instan, shortcut, akhirnya malah bukannya untung malah buntung gitu mungkin kata-katanya. Dan akhirnya saya coba deh percaya dengan proses, pasti akan indah sesuai dengan usaha kita gitu ya. Bukan indah pada waktunya tapi indah sesuai dengan usaha kita. Gitu. Cukup cerita motivasinya teman-teman karena hari ini workshopnya bukan cerita motivasi tapi tentang konten digital dan branding produk. Sebelum ke sana saya mau nanya sama teman-teman, kira-kira konten apa sih yang menarik di media sosial? Kalau teman-teman lagi gabut, teman-teman lagi bosen,
terus ngebuka media sosial, buka handphone, lihat-lihat, scroll-scroll kira-kira yang menurut teman-teman menarik, itu konten apa? Boleh tulis di kolom chat, teman-teman, kira-kira apa? Kak Maya, konten TikTok. Konten TikToknya konten apa tuh, Kak? Kayak misalnya konten komedi ya, lucu-lucuan, atau konten DIY ya, tips dan trik gitu kan. Ada atau konten apa kira-kira? Teman-teman yang lain 28 orang kira-kira misalkan konten apa ya? Yang lucu-lucu sih saya konten receh gitu ya. Kalau saya sih senangnya konten bola ya, konten bola, tips-tips bola itu senang juga. Gitu. Oke, ini udah ada masuk yang lagi hit Squid Game. Oke, nanti kita bahas Kak. Kak Irza ya, Kak Irza harus pantengin, sediain catatan karena nanti kita bahas Squid Game juga. Pebisnis sukses Bang, waduh luar biasa Kak Didik. Konten tips dan trik, oh Kak Maya tips dan trik. Beauty dan fashion, oke luar biasa ini. Terus ada apa? Entertaining lagi Kak Mayang, dagelan. Oke, ya saya juga follow dagelan. Konten masak Kak, oke. Sukanya microblog gitu tentang tips dan trik. Oke Kak Dimas, luar biasa produktif ya Kak Dimas. Edukasi, oke. TikTok apa nih? Mini vlog, oke. Movie, oke. Keren-keren banget ini, berandanya pasti produktif sekali ya. Snack video, lagi ada duit masuk dengan cuma nonton video juga. Waduh, ini sambil promosi nih. Bolehkah mau lihat kode referralnya di chat ya? Ini sambil promosi. Oke, kita next ya. Kalau kita jabarin atau kita list nih, yang tadi ya teman-teman jawabannya itu pasti ketiga hal ini teman-teman. Karena menurut riset memang 3 hal ini. Teman-teman boleh screenshot buat di-share ke story nanti ya. Di tag itu boleh juga ya. Kasih tahu teman-temannya. Pertama adalah konten hiburan teman-teman ya, konten dagelan tadi, konten receh, konten apa. Pokoknya yang Twitter receh gitu-gitu, yang konten komedi-komedi atau meme-meme itu pasti laku banget, pasti seneng banget ya, nambah imun juga katanya. Nah, itu memang konten hiburan paling dicari, teman-teman. Kedua ada konten informasi ya, update terkini dan lain-lain, terus kemudian konten edukasi ya, tips dan trik tadi ya, personal development, microblog masuk rata-rata ke edukasi ini. Nah, ketiga konten ini itu yang sangat powerful, teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya, Mas, kalau konten jualan gimana dong? Kalau konten jualan ini juga bagus, tapi peminatnya kurang di sosial media. Karena ketika orang mau membeli atau serius mau membeli produknya, dia akan langsung ke marketplace, teman-teman. Tapi kalau dia mau mempelajari ya, kayak kita misalkan mau beli handphone, kita mau ganti handphone atau mau membeli sesuatu barang, sebelum langsung beli pasti kita pelajari dulu review-reviewnya ya. Nah, dia pasti akan mempelajari di YouTube atau di Instagram. Itu kesempatan kita, teman-teman. Ya, maka itu konten edukasi ini bisa masuk dan powerful banget ya. Soft selling banget, teman-teman ya. Jadi ketika kita mau jualan, contohnya mouse, ya kita jualan mouse, 3 mouse gaming harganya di bawah 100.000. Wah, orang akan penasaran, mouse gaming ada ya di harganya di bawah 100.000. Kita kasih tahu 1, 2, 3 mouse gaming. Nah, yang keempat buat teman-teman yang mau mouse gaming dan juga ori terpercaya bergaransi, teman-teman bisa langsung kontak saya di WhatsApp atau di link di bio gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi berikan edukasi dulu kepada audiens. Kalau mereka dipikir, oh gitu ya, oh penting ya ternyata memilih mouse, oh penting ya ternyata memilih produk ini, menggunakan produk ini, maka di akhirnya mereka akan bertanya, oh belinya di mana ya, carinya di mana ya produk ini. Di akhir kita tawarkan solusinya. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat dulu ketiga pebisnis ini. Ya. Karena kita bahasnya tentang branding produk, ketiga pebisnis ini yang saya rasa sangat cocok ya ketika pembahasan ini. Kenapa? Karena mereka selain jualan ya, selain berpromosi, tapi mereka juga membrandingkan diri mereka, gitu ya. Di sini kita lihat si Steve Jobs ya, Mr. Steve Jobs itu sudah tidak ada. Tapi si iPhone ini terus naik gitu ya, terus update sampai iPhone 13. Nama Steve Jobs itu akan terus bersanding bareng-bareng walaupun namanya tadi orangnya sudah tidak ada. Jeff Bezos juga begitu ya, walaupun tidak memimpin jadi orang pertama lagi di Amazon, tapi Jeff Bezos terus ya namanya erat dengan Amazon. Elon Musk juga
SpaceX dan Tesla-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu yang penting kita tiru teman-teman. Jadi ketiga pebisnis ini selain berjualan, selain melakukan promosi atau marketing, mereka juga melakukan branding pada dirinya. Gitu. Sehingga orang-orang kenal, sehingga orang-orang lebih percaya. Nah, ketiga dari mereka itu ketika memunculkan branding produknya, mereka berawal dari compassion. Ya, compassion ini teman-teman adalah melihat kebutuhan pasar, masalah pasar orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira masalahnya apa nih? Contohnya yang lahir dari compassion itu bisa disebut yang terdekat ini seperti Gojek. Ya, Gojek itu masalah terbesarnya apa? Banyak orang ojek online, banyak orang ojek pangkalan yang nunggu penumpangnya berjam-jam. Begitu juga banyak orang yang nggak punya kendaraan, pengen pergi ke suatu tempat, tapi mereka nggak mau naik angkutan umum mungkin karena lama, mau cepet gitu, makanya butuh ojek. Nah, akhirnya terciptalah aplikasi Gojek, terciptalah aplikasi Grab. Canva juga begitu, lahir dari compassion. Banyak orang yang pengen ngedesain, tapi nggak punya skill desain. Akhirnya lahirlah Canva. Ya, nggak perlu diinstal, nggak perlu bayar, sudah ada template yang ngebantu, kita bisa buat desain secara online. Nah, kira-kira bisnis teman-teman ini menyelesaikan problem siapa? Itu aja teman-teman. Kita nggak usah berpikir yang susah-susah ya, daripada panas pikirannya. Kayak waduh saya harus kayak Gojek, harus kayak Canva. Enggak, kita harus berpikir kita menyelesaikan produk untuk siapa produk kita. Contohnya saya jualan produk hijab olahraga. Ya, hijab olahraga nih. Kita menyelesaikan masalah siapa? Menyelesaikan para anak-anak goes gitu ya, anak-anak pesepeda, perempuan hijaber bersepeda, atau ibu-ibu yang olahraga, yang ibu-ibu PKK suka olahraga, daripada mereka pakai hijab terus kadang-kadang ngelihat tembus ya atau berbentuk kurang enak dilihat. Nah, mending kita ciptakan atau kita tawarkan nih hijab olahraga kita memang khusus olahraga gitu. Jadi tidak tembus gitu, tidak berbentuk, terus kemudian tidak transparan juga dan menyerap keringat. Nah, itu kan sudah salah satu memberikan solusi pada masalah mereka. Kurang lebih itu teman-teman. Dan terakhir lagi-lagi personal branding agar apa? Agar bisnis kita juga lebih meningkat dan dipercaya. Orang tahu, oh yang jual hijab olahraga nih Mas Syam gitu ya. Oh Mas Syam nih, kita lihat mukanya, kita tahu. Jadi kalau suatu saat mungkin saya kirim salah warna atau saya kirim ternyata ada jahitan yang nggak rapi, kita bisa nih komplain ke Mas Syam gitu ya, itu jeleknya ya. Tapi kan emang audiens lebih suka secure ya, aman gitu ya, tahu lah, jadi merasa tidak tertipu. Kalau misalkan cuman produk terus nggak ada orangnya, mereka kesannya kayak membeli atau berbicara dengan barang, dengan produk gitu kurang lebih teman-teman. Nah, ini dia tahapan-tahapannya, yaitu bangun personal branding, membuat konten edukasi, dan kemudian berikan solusi. Bangun personal branding, kita bisnisnya apa? Tuh ya, kita mau dikenal sebagai siapa? Terus kemudian membuat edukasi seputar bisnis kita, ya pastinya relate sama bisnis kita. Dan terakhir adalah berikan solusi terbaik, gitu kan? Ya seperti tadi, tuh yang tadi saya jelaskan, solusi apa yang kita berikan kepada audiens. Nah, mungkin dari sini teman-teman langsung bingung, aduh, Mas Syam, saya bingung nih harus mulai dari mana, gitu ya. Tenang aja teman-teman, karena saya juga pernah merasakan kayak gitu, kayak, aduh, saya bingung tuh mau mulai dari mana. Udah tahu nih step-stepnya, udah tahu dikasih tahu, tapi bingung kayaknya mau mulai dari mana ya enaknya. Nah, teman-teman di sini bisa cek. Saya contohnya seorang fotografer, terus akhirnya membuat tips dan teknik fotografi. Nah, ini masih nyambung ya, fotografer membuat tips dan teknik fotografi. Terus kemudian yang ketiga, terakhir berikan solusi. Orang-orang yang follow kita pasti orang-orang yang suka foto, suka difoto, atau ingin belajar fotografi. Nah, yang kita berikan solusi adalah orang-orang yang suka foto, kita kasih mungkin tips dan trik biar mereka bisa mendapatkan klien gitu ya. Misalkan bisa bekerja sama dengan kita. Terus orang-orang yang suka difoto bisa kita tawarkan jasa kita. Orang-orang yang mau belajar foto bisa kita berikan, mungkin kita punya kelas atau mungkin kita punya e-book
ataupun teknik belajar ya video di YouTube kita bisa berikan pada mereka. Itu juga bisa. Atau orang-orang yang baru mau belajar foto biasanya bingung, budgetnya cuma 3 juta mau beli kamera. Kira-kira kamera apa ya Mas yang bagus? Kita bisa tawarkan kamera kita, gitu ya. Kita reseller atau juga kita tawarkan kamera second misalkan punya kita. Itu contohnya aja teman-teman. Dan kita masuk ke Canva-nya. Canva itu apa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebenarnya Canva itu apa sih? Kita tahu ada yang pernah tanya, kamu desain pakai Canva ya? Emang Canva apa sih? Nah, itu kita kadang-kadang suka kebingungan menjawabnya. Nah, teman-teman nggak usah kebingungan, kita bisa jawab yang lebih kredibel aja dari si platform atau Wikipedia-nya, yang benar. Nah, di sini kita baca Canva adalah Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Jadi powerful Canva dari ucapan pertama, teman-teman. Ucapan pertama apa? Konten media sosial. Nah, jadi cocok banget teman-teman ketika ingin membrandingkan produknya, membuat konten digital di media sosial dengan Canva. Nah, mungkin pertanyaannya, Mas, kalau dicetak gimana? Dicetak di Canva juga bagus, nggak pecah, itu asalkan sesuai dengan ukurannya. Tapi memang punya keterbatasan, yaitu hanya sampai 170 cm. Gitu ya, lebih dari itu Canva tidak mengakomodir. Tapi dari 170 cm itu kita bisa meresize, teman-teman, bisa nge-scale lagi di percetakannya. Nanti biasanya bisa di-scale lagi, diperbesar. Tuh, Canva berdiri di 2012. Dan 2021 ini sudah sampai ke level Dekakorn. Level Dekakorn ini seri pendanaan startup ya teman-teman. Jadi ketika dia pendanaan awal menjadi modal, terus kemudian pengguna atau omsetnya naik, pendanaan lagi jadi unicorn, dan kemudian pendanaan berikutnya yang lebih besar ke Dekakorn. Jadi ketika kita pakai Canva itu turut berbangga karena bukan aplikasi sembarangan teman-teman. Kurang lebih gitu. Dan kemudian di Canva bisa apa aja. Nah, ini dia penting juga teman-teman. Sebenarnya konten media sosial Canva hampir semua di cover ya. Konten media sosial tadi karena memang powerful-nya di sana. Terus kemudian nggak cuma di media sosial, yang dicetak pun ya selama di bawah 170 cm itu bisa. Contohnya kayak kaos, poster, ya, photocard, merchandise, yaitu back casing, poster dan lain-lain itu semuanya bisa teman-teman. Dan ini pun bisa kita jadikan untuk peluang bisnis kita. Gitu. Masuk ke tools-nya, kenalan sama tools-toolsnya, kita akan unboxing tools-toolsnya satu-satu. Tools-tools inti ya sebenarnya teman-teman, yang biar kita nggak kebingungan sebenarnya fungsinya itu untuk apa dan kelebihannya apa. Yang pertama, seperti biasa template. Kalau saran saya penggunaan template ini jangan terlalu pure gitu ya, 100% menggunakan template. Kenapa? Karena banyak yang menggunakannya teman-teman. Nanti desain kita mirip-mirip gitu. Nah, kalau bisa itu teman-teman pakai template dan dimodifikasi gitu. Kedua, unggahan ya, unggahan bisa mengunggah PNG, JPEG, dan video, audio juga bisa, jadi lengkap banget teman-teman. Kita bisa mengunggah gambar kita, video kita, ya, atau audio, bisa voice over, ataupun musik gitu ya. Nah, ini teks juga sangat penting buat desain kita, karena dengan teks itu bisa menambahkan pesan pada desain kita. Karena banyak audiens, banyak orang Indonesia itu biasanya nggak baca caption teman-teman. Jadi kalau informasi-informasi penting, usahakan masukkan teks di dalam desain kita, gitu ya, ditaruh di desain kita biar audiens yang nggak lihat caption bisa mendapatkan informasi penting tersebut. Nah, elemen juga nggak kalah penting teman-teman, karena elemen ini kita bisa cari shape-shape ya, bentuk-bentuk ataupun ilustrasi-ilustrasi dengan keyword-keyword yang kita cari di sini teman-teman. Gitu. Dan juga yang berikutnya foto dan video. Gitu. Kalau teman-teman cari di platform-platform lain, ya pasti teman-teman itu mencari fotonya sendiri, cari videonya sendiri di luar sana ya. Seperti pengalaman saya waktu dulu. Begitu juga teman-teman, cari fotonya di Google, cari videonya di Google, dan akhirnya kita nggak tahu nih di Google ini kan copyright-nya atau hak ciptanya gimana. Siapa tahu nanti
ada yang punya hak ciptanya, misalkan nggak boleh untuk keperluan bisnis atau keperluan komersial. Nah, itu kan nanti kita bisa ditegur. Kalau di Canva itu sudah tercover semua, teman-teman. Jadi foto ataupun videonya itu sudah hak ciptanya sudah aman dari Canva. Boleh untuk keperluan personal, boleh juga keperluan komersial. Gitu. Jadi kita tenang makainya ya. Tuh, foto, video, font, dan teks juga sama, pokoknya gitu semua bisa. Gitu ya. Nah, kita masuk ke prinsip dasar desain. Tadi kita udah kenalan alasan kita untuk membuat konten, ya personal branding tadi. Terus kemudian tools-toolsnya, dan sekarang pondasi desain. Ya, prinsip dasar desain ini seperti pondasi, seperti tiangnya, gitu ya, gambar tiang ini. Jadi seperti gambar tiang ini. Kalau misalkan desain kita nggak ada pondasinya, nggak kuat, itu nanti desainnya juga kelihatannya kurang harmonis, teman-teman. Nah, prinsip dasar desain sebenarnya banyak banget, teman-teman. Kurang lebih ada 9, tapi kalau 9-9-nya saya masukin, nanti teman-teman bingung gitu ya mau menerapkan yang mana. Akhirnya saya pilih coba deh 3 dulu yang utama. Ada balance, keseimbangan, ada emphasis juga, dan juga ada repetition, teman-teman. Nah, kalau balance ini kita harus setting bagaimana gambarnya dan teksnya itu sesuai. Gitu ya. Gambar dan teksnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sama-sama seimbang. Terus kemudian ada emphasis. Emphasis ini poin-poin yang kita highlight, ya, vokal poin pada desain kita. Mana yang kita bisa highlight? Highlightnya gimana caranya, Mas? Bisa dibuat dengan kotak, ya, atau dilingkarin, merubah warnanya, ukurannya diperbesar, fontnya dibedain. Itu salah satu teknik untuk emphasis, gitu ya, meng-highlight pesan-pesan yang akan kita berikan. Dan yang terakhir, yang penting itu adalah repetition, ya, sesuai dengan branding produk kita. Kita harus mencari warna, ya, paling enggak warna sih, warna dan jenis font yang kira-kira memancarkan brand value kita, itu ya, karakteristik brand atau produk kita. Nah, itu harus kita ulang-ulang, repetition. Tuh, Mas, tapi kan bosen. Ya, nggak apa-apa. Memang, ya kalau mau dibilang bosen, pasti bosen. Gitu. Tapi nanti kita bisa memvariasikan. Misalkan memang warnanya hijau terus, tapi kita boleh variasikan hijaunya kadang-kadang terang, hijaunya kadang-kadang gelap, gitu ya. Atau dicampur dengan warna-warna lain. Nanti kita akan bahas soal kombinasi warna. Nah, ini contohnya kalau yang masih bingung, ada balance, ya, balance keseimbangan di sini, gitu ya, balance keseimbangan. Walaupun gambarnya ikan paus, tapi ikannya nggak dibikin besar sekali ya, teman-teman, tetap diseimbangkan. Terus paus biru, tulisan paus birunya juga tidak terlalu besar, tuh. Terus kemudian juga di sini emphasis. Nah, emphasis, tulisan paus birunya dibuat tebal, itu dibandingkan yang lain. Terus kemudian juga ada tulisan swipe-nya dibikin garis seperti ini, tuh. Dan juga repetition, posisi logo, tagline, dan header, footer-nya itu sama. Tuh, nah itu dia teman-teman. Salah satu untuk penggunaan repetition atau pengulangan-pengulangan tadi. Contoh lainnya, Mas, masih bingung. Nah, contoh lainnya ini, contohnya ini poster ya. Nah, ini dia balance dia. Dari atas ke bawah kita bacanya enak. Ya, atas ke bawah bacanya enak. Gambar orang, gambar tulisan itu tidak ada yang saling terlalu besar. Gitu ya, tidak ada yang tumpang tindih. Terus kemudian ada empasisnya. Empasisnya apa? Yang di-highlight ini, di-highlight ya. Nah, di-highlight, diperpanjang hingga 9 Desember 2018. Nah, jadi pesan kalau orang itu singkat doang ngelihatnya di media sosial kan singkat banget ngelihatnya. Dia langsung dapat pesannya. Oh, yang ini itu ada challenge, challenge-nya lagi diperpanjang, diperpanjangnya sampai 9 Desember. Udah, gitu ya. Tanpa melihat terlalu banyak tulisan, tapi mereka sudah menangkap pesan utamanya. Kalau mereka mau baca lebih detail, pasti mereka akan save dulu atau langsung baca itu yang lebih detailnya. Dan berikutnya repetition nih seperti ini, ruang guru pakainya hijau toska ya, hijau kebiruan, dia pakai warna ini terus sehingga audiens atau followersnya itu mengenal konten mereka gitu, teman-teman. Gimana? Apakah sudah ngebul sejauh ini? Boleh diketik di kolom chat apakah sudah ngebul? Gimana yang lain? Mana nih? Apakah sudah ngebul atau masih semangat apa enggak nih?
Kayaknya pada off cam semua. Saya nggak bisa lihat nih, teman-teman masih semangat atau bosen atau gimana? Aman Kak? Belum. Apa? Kerasa Mas? Waduh, belum kerasa. Ya, sudah mulai ngebul. Oke, ya. Minum dulu ya guys, biar gak capek. Iya, pasti Mas. Saya juga minum dulu. Saya nanya sebenarnya sambil izin minum gitu ya. Masih semangat, semangat banget dengerin Mas Syam. Waduh, luar biasa. Lanjut sampai malam Bang. Waduh, siap. Masih semangat dong Kak Syam. Oke. Sangat semangat. Oke, luar biasa ya. Oke, bismillah kita lanjutkan lagi kalau masih pada semangat. Berikutnya kita bahas font, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman kreator yang lain juga sudah bahas tentang font. Kalau saya di sini memfokuskan tentang titik keseimbangan font ya, teman-teman. Saya mau nanya dulu sama teman-teman ya, biar kita interaktif dia, biar nggak tegang-tegang banget ya. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau penggunaan font seperti ini, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat, kira-kira kalau ngelihat font seperti ini, langsung terbayang apa ya? Angker, oke Kak Sri, angker, fontnya serem kayak rumahnya, waduh, Mas Dimas. Ke Erik, horor, ya, kebayang film horor Kak Irza, Kak Azumar, agak angker rumahnya, ya kan? Ya, padahal pesan yang disampaikan itu biasa aja ya kelihatannya. Tapi ketika penggunaan fontnya agak serem gitu ya, agak horor, itu menjadikan persepsi kita jadi horor tadi. Tuh teman-teman. Sama yang sebelah kanan juga gitu. Karena ngelihat fontnya itu kayaknya serem banget, warna merah lagi. Kita jadi ngelihatnya serem gitu ya. Padahal belum tentu seserem itu, teman-teman. Nah, kita juga sama dalam membranding produk, dalam membuat konten, promosi, desain, itu jangan sampai salah menggunakan font. Karena kenapa? Karena nanti mengubah persepsi audiens. Misalkan kalau yang ini horor kan, kalau ini parah banget ya, maksudnya ini kan jauh banget. Misalkan produk kita yang murah atau yang terjangkau lah harganya. Tapi karena kita menggunakan font Times New Roman atau font yang serif ya, yang melengkung-melengkung gitu, yang biasa digunakan font-font itu untuk barang mahal. Nah, produk kita kelihatan mahal. Wah, Mas, bagus dong kalau produk kita kelihatan mahal. Ada bagus, ada baiknya, teman-teman. Bagusnya ya kelihatannya kayak mewah gitu. Tapi buruknya atau kurang bagusnya adalah jadi audiensnya minder dulu sebelum nanya harganya, gitu ya. Belum nanya harga tapi udah takut kayak, waduh ini mahal nih pasti nih, gitu. Kalau belum tercantum harganya ya, gitu. Nah ini dia teman-teman, 2 cukup 3 maksimal teman-teman. Jadi para desainer pasti teman-teman sudah pernah dengar juga, para desainer itu menetapkan bahwa penggunaan jenis font itu 2 saja cukup. 3 jenis font itu udah maksimal teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tidak boleh melebihi dari 3 jenis font gitu ya. Ataupun 1 font. Kalau 1 font itu jadi kesannya monoton. Kalau 2 sampai 3 jenis font itu hierarki atau proporsinya itu sudah seimbang teman-teman. Sudah cukup. Tuh teman-teman. Jadi kalau zaman dulu saya waktu belajar desain itu semua font saya gunain teman-teman. Judul sendiri, terus kemudian tanggal sendiri, waktu sendiri, beda ya. Tiap paragraf saya bedain. Tujuannya biar rame, ya, biar kayaknya kelihatan menarik. Padahal pas saya tanya teman saya, Mas, ini kok saya bikin konten promosi, kok nggak ada yang beli, nggak ada yang nanya-nanya, gitu ya. Saya jualan, kata dia, gimana ada yang mau nanya, orang saya lihat aja pusing, katanya gitu. Saya pusing katanya, fontnya terlalu banyak, terlalu beda-beda karakteristiknya, gitu teman-teman. Jadi di situ saya belajar dan memang benar para desainer bilang 2 cukup 3 maksimal, nggak usah terlalu banyak jenis font. Nah, terus kemudian carilah font yang memiliki font family teman-teman. Font-font family seperti ini itu bagus banget. Ya, font-font family punya keluarga, karena kita tidak perlu repot-repot ya menentukan jenis-jenis fontnya. Pakai aja 1 atau 2 jenis atau 2 keluarga font seperti ini, kita kombinasikan dengan karakteristik yang mirip. Nah, gitu. Nyambung dengan karakteristik. Nah, karakteristik font itu ada yang seperti ini, semi formal, ada juga yang handwriting. Nah, kalau yang handwriting teman-teman pakai boleh, tapi jangan yang dipakai untuk berparagraf-paragraf, gitu ya, karena handwriting itu buat yang 1 paragraf itu bikin sulit dibaca.
Nah, ini contohnya dua cukup, 3 maksimal ya. Ini 2 jenis font, 1, 2, ini 3, 1, 2, 3. Nah, terus kemudian ada empasis teman-teman tadi ya. Empasisnya di sini dikasih brush gitu ya. Terus kemudian ini dikasih kotak, ini dikasih warna merah di huruf D, itu termasuk empasis. Terus balance ya antara gambar dan tulisan seimbang, ini juga gambar seimbang. Repetition, pengulangan warnanya. Sini biru Tosca, jaketnya biru Tosca, di sini ada elemen biru Tosca, gitu ya, sesuai dengan brandnya. Ini juga kalau Uniqlo dia repetitionnya format katalognya. Format katalognya selalu gini. Model, nama produk, harga, selalu gini susunannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya juga 2 cukup, 3 maksimal, gitu ya. Jadi konten-konten pada brand-brand atau UMKM yang sudah besar biasanya menerapkan itu, teman-teman. Berikutnya kombinasi warna, teman-teman ya. Jadi setelah kita berpusing-pusing ria untuk memilih font, sekarang tugas kita untuk memilih warna. Jadi gimana menentukan warna biar nggak bikin sakit mata, biar warnanya itu sesuai dengan keinginan kita dan juga kesannya nggak norak, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, tadi kan ada yang bahas Squid Games, kita akan bahas Squid Game juga. Saya mau nanya, kira-kira nih, ini kan kakek Ilman ya, kalau misalnya teman-teman tahu, atau kalau yang belum tahu boleh mengira-ngira, kalau punya kakek Ilman ini punya Instagram feed-nya warnanya yang kiri atau yang kanan kira-kira teman-teman? Boleh tulis di kolom chat, kira-kira kakek Ilman ini kalau punya Instagram, dia yang kiri atau yang kanan, teman-teman. Boleh sambil kira-kira yang kiri. Oke, Kak Sri yang kiri, Kak Irza yang kiri. Teman-teman yang lain gimana? Kira-kira kalau punya Instagram feed yang kiri ya. Oke, Kak Trisna yang kiri. Kenapa kita pilih yang kiri? Karena pasti ngelihat biasanya kayak Ilman pakai jaket pesertanya ya warna hijau gitu. Terus kemudian ya mungkin personal brandingnya fotonya juga pakai jaket yang warna hijau. Akhirnya fitnya pakai warna hijau. Kalau yang kanannya itu penjaganya ya, penjaganya. Nah, seperti ini. Dari situ dari yang kita tanyakan tadi itu kelihatan ya teman-teman bahwa pentingnya sebuah warna untuk agar audiens itu terngiang atau teringat lah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ketika ngelihat warna hijau, feed-nya kakek Ilman pakai warna hijau, nah itu udah tahu, oh kakek Ilman warnanya hijau. Terus kemudian yang penjaganya pakainya serba merah dan hitam, ya kombinasi merah dan hitam marun gitu misalkan. Nah itu dia kekuatan ataupun powerful warna dalam membranding produk kita teman-teman, terutama di feed Instagram. Nah, berikutnya kita bisa searching ya nuansa-nuansa warna di Pikular. Contohnya saya ketik hijab di sini. Nah, itu dia. Terus muncullah ya hasil-hasilnya. Warna-warna yang nuansanya seperti hijab, kurang lebih kayak gitu. Teman-teman nanti tinggal klik aja ya, cari pikular.co, terus keywordnya tinggal cantumin aja. Keyword sesuai dengan desain yang ingin kita cari. Dan kemudian yang berikutnya roda warna. Kalau tadi referensi, kalau roda warna ini cara memasangkan ya, cara memasangkan warna. Nah, mungkin teman-teman udah belajar juga skema-skema warna ya, teman-teman kreator juga ada yang sering men-sharingkan. Kalau di sini saya secara lebih dalamnya lebih ke karakternya teman-teman ya. Jadi warna itu ada karakternya, karakter yang hangat dan juga yang dingin. Ya. Kalau yang hangat ini memiliki kesan yang semangat, ceria, optimis. Kalau yang dingin ini memberikan kesan yang sejuk, terus bertumbuh, kerjasama, kepercayaan, gitu ya, kecerdasan dan lain-lain. Gitu ya. Pokoknya yang nuansanya yang dingin. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau membuat poster ataupun desain promosi, kira-kira kita mau menyampaikan pesan apa atau temanya apa nih? Baru kita tentukan warnanya. Kita lanjut ke skema pertama. Kalau teman-teman bingung atau sering diulang-ulang, Mas saya sering diulang-ulang tapi masih bingung. Kalau saya perumpamaannya hidup bertetangga, teman-teman. Hidup bertetangga itu kan ada tetangga yang di seberang, ada tetangga yang berdempetan rumahnya ya, samping kiri kanan, ada tetangga yang beda komplek atau beda gang, gitu ya, berjauhan. Nah, kalau ini namanya tetangga yang berseberangan, persis yang ada di seberang rumah kita. Contohnya warna oranye nih, rumah kita warna orange nih. Mau cari warna seberangnya apa ya? Oh, warna biru
navy gitu ya, biru gelap. Nah, itu dipakai Visa. BTS Meal juga gitu, sama. BTS warnanya ungu, cari seberangnya warnanya kuning. Tuh. Untuk yang kedua, yang analog. Kalau yang ini tetangga yang bersampingan ya, bersampingan kiri kanan. Contohnya gimana? Mastercard. Nih, warna orange hingga merah, Shell warna warna kuning dengan merah. British Petroleum ya, pom bensin warnanya hijau gelap, hijau terang, kuning. Gojek hijau, GoPay kuning, itu ya. Jadi rata-rata brand-brand ternama, brand-brand terkenal itu menggunakan kombinasi-kombinasi ini, gitu ya. Kalau yang tadi komplementer, tetangga yang berseberangan, kalau yang ini tetangga bersampingan, yang berikutnya adalah cocok banget buat brand teman-teman yang sukanya colorful, ceria, tapi nggak bikin mata pusing, nggak bikin mata sakit gitu ya. Nah, itu namanya triadik. Ini kalau saya sebutnya tetangga beda komplek, karena mereka saling berjauhan, tetapi memiliki unsur yang kuat dan juga dikombinasikan akan menjadi warna yang menarik. Gitu ya. Contohnya gini nih, Burger King merah kuning biru, merah kuning biru, gitu ya. Nah, dari 3 skema tadi mau tanya dong sama teman-teman. Kira-kira kalau kita lihat poster Squid Game, ya, baik yang sudah nonton maupun yang belum nonton, nggak apa-apa. Ini kita lihat aja secara gamblang Squid Game ya, ada outfitnya atau seragamnya. Ini kan seragam penjaganya warnanya hijau. Ada seragam yang panitianya itu, ya, pesertanya hijau, terus kemudian penjaga atau panitianya itu warnanya merah. Nah, kira-kira kalau skema yang tadi itu menggunakan skema apa ya teman-teman? Ada skema yang berseberangan, ya tetangga seberang, ada yang tetangga bersampingan, ada yang tetangga beda komplek. Ya. Ini tetangga yang berseberangan, komplementer, berseberangan. Oke, ada lagi. Ini luar biasa nih, Kak Azumar, Kak Sri, Kak Irza nih. Ini luar biasa nih, kalau duduk di kelas kayaknya duduk paling depan. Oke, Kak Nova, oke, Kak Mayang, komplementer berseberangan. Oke, ya, berseberangan ya, benar ya teman-teman. Tetangga berseberangan. Kalau ada yang masih bingung, Kak, kok berseberangan atau komplementer gimana? Kita lihat nih, pesertanya kan warnanya hijau ya, pesertanya warnanya hijau. Ya, hijau di sini nih, 2 ini. Terus kita lihat ininya warnanya merah. Nah, ini seberangnya warnanya merah persis. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, hijau ini mungkin hijau sama merah. Nah, seperti itu. Jadi dalam film pun untuk menentukan outfit ataupun seragamnya mereka nggak sembarangan memilih. Karena mereka tahu harmonisasi warna itu akan menciptakan visual yang menarik. Kita nggak perlu bingung-bingung teman-teman nyari tetangga, ya, nyari pasangan warna. Teman-teman bisa langsung ke Canva Color Hill, bukan di aplikasinya, tapi di website ya. Bisa buka di Chrome, bisa buka di Safari atau browser, gitu ya. Cari aja Canva Color Hill, nanti seperti ini. Nah, dia titiknya kan ada 2, kalau yang tadi segitiga akan ada 3. Kita cukup kanan kiri aja, nanti dia akan mencarikan pasangan warnanya. Yang penting kita udah tahu ilmunya tadi ya teman-teman ya. Sudah tahu pasangan warnanya, ketika ini untuk membantu saja gitu ya. Biar lebih tepat pasangan warnanya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini materi terakhir, sebelumnya saya mau tanya teman-teman, kira-kira lanjut apa udahan? Boleh tanya dulu nih sama teman-teman, lanjut apa udahan nih teman-teman? Ini materi terakhir, topik terakhir ya tepatnya. Gimana, lanjut apa udah? Oke, lanjut terus. Ini senengnya lanjut terus ya, lanjut Kak. Oke, lanjut Kak. Hubungan aku dan dia. Waduh, ini lanjut apa balikan Kak? Oke, lanjut Kak. Gaspol. Oke ya, income dari Canva. Ini income aja semangat nih teman-teman ya. Oke, Bismillah. Ini income tips-tips yang sudah saya lakukan ya teman-teman. Jadi bukan sekedar tips, tapi yang sudah pernah saya lakukan dengan Canva. Tuh, mungkin contoh lain ada, tapi saya belum pernah lakukan, jadi saya belum berani share. Gitu. Pertama, jasa desain dan cetak. Nah, ini udah enak banget teman-teman. Kita bisa desain di Canva walaupun pakai Canva free, terus kemudian jasa desain cetaknya kita bisa oper ke orang lain tuh ya, orang kenalan kita atau yang di Tokopedia atau di Shopee biasanya ada ya jasa desain yang instan. Gitu kita bisa langsung order. Jadi kita buat desainnya, kita kirim ke mereka, mereka cetakin.
Yang penting customer taunya kita yang cetak gitu teman-teman. Yang penting barang jadi tepat sesuai keinginan kan itu. Sebentar ini ada coret-coretan. Kita ini dulu, kita clear dulu ya. Nah, berikutnya jasa desain media sosial. Jasa desain media sosial ini udah marak banget. Kalau teman-teman cari di media sosial, Instagram itu pasti ada jasa desain media sosial, jasa desain feed, jasa handle atau konsultan media sosial itu udah banyak banget. Kita juga bisa ikutan bermodalkan Canva bisa banget teman-teman. Banyak yang udah pakai. Ya saya lihat-lihat seperti itu desainnya. Jasa template ya, jual template Canva. Ini juga udah saya bahas di YouTube saya dan juga udah diskusi bareng teman saya yang jualan template Canva dan dia dibayar pakai dolar teman-teman. Nah itu teman-teman nanti cek aja di YouTube saya ada saya jelasin dengan orang yang benar-benar sudah berpengalaman ya, sudah punya pengalaman dia lakukan sendiri. Terus kemudian menjual merch atau merchandise gitu ya, kita bikin desain terus kita buat mock-up-nya di kaos, di tote bag, di tumbler, itu bisa banget di Canva. Itu teman-teman, nanti kita belajar bareng-bareng. Cara cari kliennya gimana Mas? Cari klien pertama cari partner dulu karena kita nggak mungkin lakukan hal besar sendirian teman-teman. Ya kita bisa melakukan hal besar sendirian, tapi kalau kita bekerja berbareng-bareng kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Nah mungkin kata-katanya seperti itu. Kita kerja biar kalau kita kerja sendiri nih biasanya naik turun mood atau semangatnya. Tapi kalau sama partner biasanya saling gotong royong gitu ya, saling menyemangati. Yang kedua upload portofolio katalog. Ya, kenapa? Karena gimana audiens atau customer bisa tahu desain kita atau produk kita kalau kita nggak pernah upload katalognya di feed, gitu kan? Boleh sesekali kita upload katalog. Terus kemudian engage teman-teman. Bukan berarti spamming, tapi kita boleh DM ataupun komen di postingan mereka memperkenalkan produk kita, teman-teman. Ya sesekali 2 kali boleh. Atau kita komen yang sesuai dengan isi dari kontennya. Lama-lama dia akan penasaran teman-teman. Ini siapa sih yang komen-komen mulu gitu? Atau ini komennya bagus nih gitu. Dia akan visit ke profil kita. Nah itu kesempatan kita, challenge kita. Dia tertarik untuk kontak-kontak ataupun cuman sekedar lihat-lihat aja. Yang terakhir berikan layanan lebih teman-teman. Ketimbang kita menurunkan harga ya atau kayak memberikan diskon besar-besaran, lebih baik kita memberikan bonus ya, berikan layanan atau servis yang luar biasa. Gitu ya. Nah, menentukan harga kadang-kadang kita suka bingung nih yang baru-baru mulai. Teman-teman bisa riset dulu ya yang sudah ada itu harganya berapaan. Nah, teman-teman riset terus kemudian ambil rata-ratanya. Dan beri value lebih tadi ya, bonus-bonus. Misalkan kalau order di kita bonus template gitu atau order di kita bonus apa gitu, teman-teman bisa melakukan apa. Gitu. Terus kemudian berikan opsi paket harga ya, seperti yang dilakukan Jeko atau Starbucks, ada paketan-paketan harganya small, medium dan large gitu. Kenapa? Secara psikologis ya, ini boleh dicatat teman-teman kalau misalkan nanti bingung. Secara psikologis itu audiens itu senang kalau diberikan pilihan. Kenapa? Kalau cuma satu doang harganya mereka langsung memutuskan. Enggak deh, gitu kan. Ya syukur-syukur kalau oke deh langsung. Tapi kalau enggak deh, nah itu bingung. Tapi kalau kita belikan, Kak, kalau desain seperti ini itu masuknya ke small. Kalau desain seperti ini medium, desain yang ini large. Harganya sekian, sekian, sekian. Audiens akan ada kesempatan buat menimbang-nimbang gitu ya sebelum memutuskan. Nah, itu dia kesempatan bagus buat kita. Terus kemudian yang terakhir kunci dari sales adalah follow up teman-teman. Jangan lupa untuk follow up, nanyakan gimana keputusannya atau ada update terbaru, itu teman-teman wajib banget tanyain. Dan juga jaga relasi, nggak cuma bisnis doang, tapi teman-teman juga boleh mengucapkan hari-hari besar gitu ya. Selamat ulang tahun, kalau tahu tanggal lahirnya itu akan memberikan personal touch yang luar biasa. Step-step mendesain teman-teman seperti ibarat motor atau kendaraan, kita nggak bisa langsung jalan. Ya, motor ataupun mobil pun itu harus kita pastikan ada bensinnya, kita pastikan biasanya dipanasin dulu gitu ya, sudah ganti oli dan kita cek-cek semua dalam kondisi baik. Begitu juga otak kita, badan kita ya, biar kita makin kreatif, biar kayaknya ngedesain itu lancar-lancar dan hasilnya bagus, kita harus memerlukan riset dan referensi, teman-teman. Semakin banyak riset, semakin banyak referensi, itu adalah bensin kita untuk mendesain.
Sehingga nggak ada tuh yang namanya stuck atau creative block, teman-teman. Ya ketika ngedesain kayaknya stuck aja, bingung. Karena apa? Karena kita ibarat motor mogok gitu ya, nggak ada, belum diisi bensin tapi dipaksa untuk berjalan. Akhirnya tidak bisa, itu kurang lebih. Ini pengalaman saya, teman-teman. Ya makanya saya bisa sharing karena saya mengalami banget stuck bener-bener di Canva, otak-atik sana sini 2 jam, akhirnya desainnya nggak jadi-jadi. Saya pikir dan saya pelajari ternyata saya salah step, saya langsung di sini. Harusnya di sini dulu gitu. Dan terakhir, biar memaksimalkan desain kita, kita harus mengendapkan ya. Endapkan itu ditinggalin dulu, terus kita cross check lagi. Itu biasanya menghasilkan desain-desain yang bagus, lebih maksimal. Tools-tools pendukungnya ini terakhir, teman-teman. Cari ide, saya biasa di behance.net, banyak banget referensi dan ide-ide desain di sini. Bagus-bagus banget. Terus kemudian juga buat menghapus background, saya pakainya kalau bukan Canva Pro bisa Pixlr Remove Background ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kadang-kadang websitenya suka error karena dia lebih bagus dari remove.bg, teman-teman. Kalau remove.bg itu kan mengurangi kualitas ini ya, mengurangi kualitas gambar. Kalau yang ini kualitas gambarnya enggak. Gitu. Nah, ini dia buat tadi kalau yang jualan merchandise biar gambarnya kelihatan ketika diaplikasikan ke kaos, ini bisa pakai smart mockup ya. Bisa di-apply di handphone, kaos, tote bag, tumbler dan lain-lain, banyak banget. Gitu. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar di sini. Mockup Bro juga sama ya, seperti smart mockup untuk referensi untuk mockup desain kita. Dan yang gak kalah penting teman-teman yaitu Creator Studio. Ini untuk menjadwalkan konten. Sehingga kita juga ini termasuk membranding ya, membranding konten kita, promosi kita, bahwa Kak saya akan upload setiap jam 5 sore. Nah itu dia akan audiens lama-lama, ya mungkin sehari 2 hari belum terbiasa, tapi ketika udah sebulan 2 bulan upload jam 5 sore terus, audiens akan lama-lama akan kenal, oh ini yang setiap hari pagi itu upload jam 5 sore tuh kontennya A gitu ya. Nah ini dengan Creator Studio, ini langsung dari Instagramnya teman-teman, jadi Instagram dan Facebook, jadi jangan khawatir phishing atau dibajak karena masuk login password ya. Jadi kita login bisa Facebook ataupun Instagram atau di sini, dan kita bisa jadwalkan konten kita buat misalkan buat besok atau buat minggu depan, itu masih bisa teman-teman. Nanti tinggal di set aja waktu dan tanggalnya. Terakhir, output dari Canva itu bisa PNG ya untuk kualitas konten digital yang tinggi. Kalau buat dicetak, pilihnya cetak PDF. Seperti itu. Dan biasa hashtag saya atau tagline saya jangan cuma dicatat, jangan cuma disimak, tapi kita langsung praktik. Seperti itu teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selebihnya saya boleh kembalikan ke Mas Dimas. Terima kasih. Wah, gaspol Kak Nova. Aduh, banyak banget nih informasi yang didapat ya. Pokoknya padat banget. Isinya daging semua nih. Coba teman-teman ketik daging gitu. Kalau merasa materinya daging, coba cek dulu nih semangat teman-teman. Daging nggak teman-teman? Kita cek dulu. Ada yang daging, mungkin ada yang nulis kulit gitu. Sayur, ada yang nulis sayur boleh. Alhamdulillah banyak banget apa manfaatnya. Oke, daging banget Mas. Daging wagyu ya. Daging unta Bang. Waduh. Daging wagyu A5. Daging empuk. Oke, alhamdulillah. Dagingnya lemak banget nih. Waduh. Luar biasa. Oke, untuk next-nya ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang udah nulis pertanyaannya di Slido akan kita jawab. 3 pertanyaan teratas dengan like terbanyak akan dijawab langsung oleh Mas Yamas. Oke, untuk operator dipersilakan untuk share screen Slido-nya. Wata belum ini ya. Ini Canova kenapa jadi garing, Kak? Garing Mas infonya. Waduh. Oke, sebentar ya, sebentar.
Oke, udah kelihatan semuanya teman-teman? Nah, ini udah ada muncul question-nya. Oke, langsung kita mulai aja nih pertanyaan yang top 3 ya. Boleh? Siapa Mas izin tanya, bagaimana cara ngedit background menjadi seperti 3D, ada bagian yang masuk dan terlihat seperti berbayang. Adakah teknik khusus? Ini pertanyaan dari Lala Jakarta. Silakan Mas dijawab. Oh, itu ya teknik bayangan ya. Teknik bayangan, teman-teman. Mungkin saya sambil praktekin singkat ya, Kak ya. Boleh share screen saya sebentar. Nah, itu teknik bayangan namanya teman-teman. Saya ini praktik sebentar aja ya. Karena pertanyaannya teknis banget gitu ya. Nah, kita harus pakai objek dulu, pastikan objeknya itu yang sudah terhapus background-nya, teman-teman. Contohnya mungkin yang ini ya. Nah, dia ini, terus kita bikin 2, terus kita edit gambar. Nah, kita ke duotone, teman-teman. Kita scroll ke bawah, duotone. Nah, ini dia. Ambil efek yang mana aja, sama aja, teman-teman. Kita ambil cherry contohnya. Klik 2 kali ya untuk setting. Nah, terus kemudian hapus, rubah jadi warna hitam dua-duanya. Karena tadi kan bayangan ya. Kalau bayangan warnanya hitam. Nah, ini hitam, hitam. Kalau sudah terapkan. Nah, ini kan hitamnya masih pekat. Kalau yang namanya bayangan kan nggak solid banget ya, nggak tajam seperti ini. Bayangan seperti kayak ngeblur-blur dikit. Nah, kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkan ke sini. Sesuaikan ya. Di kolom sesuaikan kita lihat semua. Kita cari buram. Nah, kita cari buram, kita tambahkan buramnya, blurnya sedikit. Itu ya, nggak usah terlalu banyak, mungkin di 13 sudah cukup. Tuh. Nah, kita kembali lagi. Terus kemudian transparansi deh. Transparansi dikit. Nah, jadi deh bayangannya persis. Itu ya. Terus kita taruh aja deh di belakangnya dia. Posisi mundur ke belakang. Jadi di belakang sini. Tadi stepnya jadi ya, di copy jadi 2, pilih yang cherry ya. Kalau saya sih tadi cherry ya, duotone-nya, efek duotone-nya. Nih, terus kemudian ke sini kita buramnya kita tambahin ya, biar nggak terlalu solid, dan transparansinya kita atur biar nggak terlalu gelap gitu ya. Nah, kita taruh transparansi secukupnya. Nah, nanti dia akan terlihat seperti ini, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke, gimana nih jawaban dari Kak Syama, sudah terjawab belum? Keren. Oke. Next ya, next pertanyaannya untuk pertanyaan kedua dari Salsabila. Dalam membuat brosur branding UMKM lebih baik menggunakan grand design dengan warna soft atau warna yang mencolok atau bold? Thank you. Silakan Mas dijawab. Gimana Kak? Mohon maaf tadi saya agak bergema ininya. Coba saya baca dulu sebentar ya Kak ya. Dalam membuat brosur branding UMKM lebih baik menggunakan grand design dengan warna soft atau warna yang mencolok, bold. Thanks. Oke, sebenarnya kalau itu kembali ke apa yang kita jual dan juga brand value yang kita berikan ya. Kita lebih kemana? Kalau misalkan katalog-katalog seperti kosmetik itu sudah pasti yang warnanya soft. Kenapa? Karena ya pasti warna-warna kosmetik itu mendekati warna-warna kulit, warna skin ya. Warna skin itu biasanya warna-warna yang soft ya, pink soft gitu ya. Terus kemudian juga ya warna krem gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan produk-produk kita yang kuat-kuat warnanya, seperti misalkan kita makanan itu ya, contohnya kalau makanan itu kan pasti warnanya kuat, biasanya warnanya merah kuat, kuning kuat gitu. Itu jadi kembali lagi ke apa yang kita jual dan juga sesuai dengan brand value yang kita pilih ya. Oke, thank you Mas Syamas jawabannya. Gimana nih teman-teman? Jawaban dari Mas Syamas sudah terjawab ya. Next,
question dari Kak Sinta. Brand produk UMKM tiap tahun akan berbeda tergantung tren yang ada. Sebaiknya warna dalam font itu harus hitam dan bold atau gimana ya agar lebih menarik tulisannya. Oke, Nah, silakan dijawab. Sebenarnya kalau untuk brand produk UMKM tiap tahun akan berbeda. Nah, tiap tahun berbeda akan tergantung trennya. Sebenarnya kalau buat saya jangan terlalu ikut-ikutan tren karena nanti kita akan capek sendiri teman-teman. Jadi kayak setiap tahun atau setiap season itu ganti-ganti, nanti desain kita ganti-ganti. Itu kan kita nanti capek sendiri seolah-olah seperti dikejar-kejar. Nah, karena memang pas banget temanya adalah branding produk, jadi bagaimana kita membranding produk kita sesuai atau ala kita, itulah pokoknya ya, segenuine-genuinenya produknya kita. Gitu. Jadi maupunnya apa, itu boleh diadopsi sedikit aja, nggak usah 100% trennya misalkan lagi 3D, 100% 3D, nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin 3D boleh sebagian ya, 30% atau 50% aja, selebihnya itu sesuai dengan brand produk kita, itu biar orang makin terpatri ya atau teringat gitu ya dengan produk kita. Terus kemudian dengan sebaiknya warna dalam font itu harus hitam dan bold atau gimana. Nah, kalau untuk warna font ya sepertinya sebenarnya sama contoh-contoh yang ada di slide-slide saya itu ya. Terus slide-slide saya seperti saya bermaksud untuk menunjukkan bahwa seperti ini desain yang biar menarik gitu ya, biar mata audiens itu dimanjakan tuh teman-teman. Jadi nggak selalu hitam, yang penting kontras teman-teman. Kontras itu gimana? Ketika backgroundnya, ini contohnya seperti Slido ini deh, tampilan Slido. Slido ini di kolom chat, di kolom boxnya itu kan warnanya birunya lebih gelap ya, lebih dongker gitu ya. Nah, warna teksnya itu jadi warna putih. Tapi ketika di luar itu ya, di warna yang lebih soft, itu warna teksnya itu akan lebih gelap gitu teman-teman. Jadi tergantung pada keseimbangan background dan juga teksnya. Kalau backgroundnya itu gelap, contohnya backgroundnya gelap nih, birunya biru gelap, otomatis teksnya warna putih seperti ini. Tapi kalau dibalik, backgroundnya itu warnanya putih, otomatis teksnya bisa warna gelap, mau biru gelap, hitam ataupun yang lainnya itu bisa teman-teman. Kurang lebih itu, lebih ke proporsi kontras warna. Oke, sudah terjawab semua 3 pertanyaan top 3 sudah dijawab oleh Mas Syamas. Mungkin untuk sesi pertanyaan udah selesai dan selebihnya aku serahin ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Oh ya nih teman-teman, kita akan mengambil dokumentasi ya, dimohon untuk on cam. Oh ya, sebentar ya, kita mau kirim ini link absen, link untuk dapat sertifikat kita. Oke, teman-teman yang udah berjoin hari ini boleh mengisi link sertifikatnya dan akan diproses paling lambat 3 kali 24 jam. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Syamas yang udah berhadir hari ini. Terima kasih. Waktunya. Siap Kak, terima kasih teman-teman semua. Boleh dong di Instastory-in, terus kemudian dibagiin ya, tag kita semua. Jangan lupa ntar tag ya, Syamas Fitri, yang paling kece, yang paling keren. Oh iya, ya itunya ya. Siap, terima kasih. Oke, buat teman-teman sudah boleh leave, mungkin ada kesibukan lainnya dan aku ucapin terima kasih semuanya.
Siap, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Berarti kami pulang dulu enggak? Oke. Maaf ya kami telat. Udah telat pulang duluan dulu. Waduh.